Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Stianto dari kelas IF N21 Informatika PJJ Unsia. Pada kesempatan ini saya ingin presentasikan mengenai jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Baik, langsung saja akan saya mulai. Untuk konten ya, untuk konten yang akan saya presentasikan saat ini meliputi cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus untuk wireless access network dan contohnya, kemudian cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless, kemudian cara mengelola jaringan wireless untuk user dalam jumlah yang besar, kemudian cara mendesain jaringan wireless untuk user atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup suatu coverage area, dan contoh metode atau teknik yang digunakan serta keunggulan dan kelemahannya. Lalu berikutnya ada mekanisme routing jaringan wireless dan berikan contoh algoritma yang digunakan. Yang terakhir adalah cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Langsung saja untuk poin yang pertama, untuk cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus wireless access network dan contohnya. Protokol jaringan di wireless access network pada dasarnya bekerja untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar tanpa kabel. Karena sinyal dikirim lewat udara, protokol ini harus bisa mengatur siapa yang boleh kirim data dan kapan waktunya, supaya tidak tabrakan sinyal. Salah satu contohnya adalah IEEE 802.11, yaitu protokol standar untuk Wi-Fi. Protokol ini menggunakan mekanisme yang disebut CSMA-CA, atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Jadi sebelum perangkat kirim data, dia akan mendengarkan dulu apakah saluran sedang kosong. Kalau kosong, dia langsung kirim. Tapi kalau dia ramai, dia akan tunggu secara acak supaya tidak tabrakan data. Lalu yang kedua, mengenai cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless. Delay di jaringan wireless sering terjadi karena gangguan sinyal, jarak terlalu jauh dari akses point, atau banyaknya pengguna yang aktif bersamaan. Untuk mengatasinya ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, letakkan akses point lebih dekat ke pengguna atau tambahkan repeater supaya sinyal lebih kuat. Yang kedua itu gunakan frekuensi yang tepat seperti 5G yang lebih cepat meskipun jaraknya lebih pendek dibandingkan 2,4G. Lalu berikutnya ada quality of service atau QoS. Bisa dipakai untuk mengatur prioritas data. Misalnya eh, bisa kita beri prioritas lebih buat untuk video call atau game online dibandingkan download biasa. Kurangi interferensi dari perangkat lain seperti microwave atau Bluetooth yang bisa mengganggu sinyal. Lalu berikutnya, yang ketiga, cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung user atau klien dalam jumlah besar. Jika banyak user terkoneksi dalam satu jaringan wireless, performanya bisa menurun drastis. Agar bisa menampung banyak user, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan access point yang support dengan banyak klien atau enterprise grade. Yang kedua, bagi traffic antara access point menggunakan load balancing. Jadi tidak semua klien menempel ke satu AP. Pisahkan SSID untuk fungsi berbeda, misalkan untuk tamu dan internal. Manfaatkan band steering agar device yang support 5G diarahkan ke frekuensi itu sehingga tidak menumpuk di frekuensi 2.4G. Ya, kemudian pantau dan optimalkan penggunaan kanal atau channel supaya tidak tumpang tindih dengan AP lain. Lalu yang keempat, cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh user atau klien dalam jumlah besar dalam lingkup satu coverage area. Yang pertama, set survei atau survei lokasi sebelum masang access point. Lakukan survei untuk mengetahui titik-titik blank spot interferensi sinyal dari perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, atau AP lain. Tebal dan jenis dinding atau partisi ruangan, jumlah dan persebaran pengguna. Keunggulannya untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan, kelemahannya butuh waktu dan peralatan khusus seperti spectrum analyzer atau software Wi-Fi survey. Yang kedua itu ada cell splitting atau zone planning.
Area besar dibagi menjadi beberapa zona kecil, masing-masing zona ditangani oleh satu atau lebih akses point. Contohnya ruang rapat, lobi, ruang kerja dibagi menjadi zona A, B, dan C dengan AP masing-masing. Keunggulannya itu setiap zona bisa disesuaikan kapasitasnya. Beban tidak menumpuk satu titik. Kelemahannya itu butuh banyak AP, sehingga harus hati-hati mengatur channel agar tidak saling ganggu atau overlapping channel. Lalu yang ketiga itu penggunaan access point enterprise grade. Gunakan access point kelas enterprise yang mendukung banyak user sekaligus, lebih dari 100 user per AP dan dual band eh, 2.4 gig dan 5 gig. Keunggulannya itu koneksi pasti lebih stabil walaupun banyak user dan kelemahannya itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan AP rumahan. Lalu yang keempat, load balancing dan band steering. Load balancing ini membagi pengguna ke beberapa AP agar beban merata. Band steering itu mengarahkan device modern ke frekuensi 5G yang lebih cepat dan tidak terlalu padat. Keunggulannya di sini meningkatkan performa keseluruhan jaringan. Kelemahannya, fitur ini ada di controller atau access point dan tidak semua perangkat mendukung fitur tersebut. Lalu yang kelima ada wireless controller. Digunakan untuk manajemen semua AP secara terpusat. Bisa menggunakan auto channel selection, kontrol band steering, pengaturan SSID, dan lainnya. Keunggulannya adalah lebih mudah mengelola banyak AP, kemudian bisa mengatur kualitas layanan atau QoS. Kelemahannya, biaya tambahan dan kompleksitas tinggi. Lalu yang keenam ada segmentasi pengguna. Pisahkan pengguna internal dan tamu menggunakan VLAN atau SSID yang berbeda. Pengguna tamu bisa diberi bandwidth terbatas agar tidak mengganggu koneksi internal. Keunggulannya ini lebih aman dan performa lebih terjaga. Untuk kelemahannya itu butuh konfigurasi jaringan VLAN yang benar. Kemudian poin berikutnya terkait mekanisme routing jaringan wireless dan contoh algoritma yang digunakan. Routing bertugas mencari jalur terbaik untuk mengirim data dari satu titik ke titik lain. Di jaringan wireless ada dua pendekatan utama mekanisme routing. Yang pertama itu ada proactive routing atau table driven. Setiap node menyimpan rute lengkap ke semua node lain. Kemudian jalur sudah tersedia saat data mau dikirim. Contohnya di SDV atau Destination Sequence Distance Vector. Kelebihannya cepat saat kirim data, namun kekurangan sini boros bandwidth karena harus terus update table. Yang kedua ada reactive routing atau on demand, di mana jalur baru dicari hanya saat dibutuhkan. Kemudian tidak semua rute disimpan terus-menerus. Contohnya AODV, DSR, atau Dynamic Resource Routing. Kelebihan itu hemat bandwidth, namun kekurangannya itu ada delay awal saat mencari route. Contoh algoritmanya untuk AODV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector, di mana AODV adalah salah satu algoritma routing reaktif yang banyak digunakan di jaringan ad hoc dan mesh karena ringan dan responsif terhadap perubahan topologi. Cara kerja ODV secara bertahap. Yang pertama itu route request atau RAQ. Saat misalkan node A ingin mengirim data ke node D, tapi belum tahu jalurnya, maka node A akan broadcast permintaan route ke semua tetangganya. Lalu yang kedua, forwarding RREQ, di mana semua node yang menerima RREQ akan cek apakah dia tahu rute ke D. Kalau tidak tahu, dia akan teruskan RRQ ke tetangganya. Kalau tahu dia adalah node D, akan lanjut ke tahap 3, yaitu route replay atau RREP. Saat node D atau node lain yang tahu route ke D menerima RREQ, maka dia akan mengirim RREP balik ke node A lewat jalur yang dilewati RREQ. Kemudian ada route established. Setelah node A menerima RREP, dia tahu jalur ke D dan langsung mulai kirim data lewat jalur tersebut. Lalu yang terakhir itu ada route maintenance. Jika ada node di tengah jalur yang bergerak atau mati, maka node tetangganya akan mengirim route error atau RERR ke sumber, lalu proses pencarian route akan diulang kembali ke proses pertama. Kemudian untuk poin 6 di sini mengenai cara ekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas.
Untuk memperluas jaringan wireless, beberapa cara yang umum digunakan antara lain, pertama itu menambahkan akses point tambahan di area yang belum tercover. Ini cara paling dasar dan efektif. Yang kedua, gunakan repeater atau range extender untuk memperkuat sinyal ke area yang jauh. Yang ketiga itu implementasi jaringan mesh, di mana akses point saling terhubung dan bisa memperluas jangkauan tanpa kabel ke semua titik. Berikutnya ada gunakan antena outdoor untuk menjangkau area yang lebih luas, seperti halaman, lapangan, atau area publik. Lalu ada gabungkan dengan jaringan kabel atau hybrid. Nah, di sini misalkan dari router utama ke AP tambahan lewat kabelan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jaringan wireless dan mobile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.